Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala akan laporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar atas dugaan pencemaran nama baik kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Yusuf Kala bersama kuasa hukumnya berencana melaporkan Rismon Sianipar ke polisi atas pernyataan Rismon yang menyebut JK mendanai penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan. Uji keaslian ijazah Presiden Jokowi tidak terima dengan pernyataan itu. Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya akan melaporkan Rismon atas pernyataan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sebelumnya Rismon menyebut penelitian pengujian keaslian ijazah Jokowi didanai oleh JK sejumlah 5 miliar rupiah. Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Besok pengacara saudara di sini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon untuk mencari Kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Rismon yang dinilai merugikan dan mencemarkan nama baik Yusuf Kala. Lalu seperti apa proses hukum yang akan berjalan? Sudah ada jurnalis Kompas TV Alfa Niariski dan juru kamera Hanil Rivelino di Bareskrim Polri. Alfa, untuk saat ini Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya akan melaporkan pihak Rismon Sianipar atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Lalu seperti apa poin pelaporan hukum ini terhadap Bareskrim Polri siang hari ini? Ya, Herjino dan juga saudara, setidaknya ada 4 poin yang kemudian disampaikan oleh pihak Yusuf Kala melalui kuasa hukumnya, yaitu Abdul Haji Taholu, yang hari ini melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri dengan 4 poin-poin tersebut. Antara lain adalah tuduhan aliran dana yang disebutkan bahwa Rismon Sianipar menyebut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala diduga telah mendanai gerakan yang mempermasalahkan ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, dengan total nilai sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian tudingan makar dan inkonstitusional, di mana hal tersebut dituduhkan kepada Yusuf Kala yang disampaikan di beberapa kanal YouTube yang menurut Taholu ini juga terafiliasi dengan Solo, walaupun ia tidak ingin mengkonfirmasi lebih lanjut apa yang ia maksud tersebut. Kemudian pencemaran nama baik dan juga penyebaran hoaks. 4 poin ini yang kemudian disampaikan tadi oleh Abdul Haji Taholu akan dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan 3 barang bukti yang itu berupa video yang kemudian isinya merupakan tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Yusuf Kala. Dan hal tersebut juga lebih lanjut Taholu menyebutkan tidak hanya Rismon Sianipar yang ia laporkan pada hari ini, tapi ada 3 pihak lain yang dia laporkan, khususnya terkait dengan pemilik 3 kanal YouTube, yaitu kanal YouTube Ruang Konsensus, Musik Ciamis, dan Mosato TV. Dan untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Abdul Haji Taholu. Saudara Rismon Hasolan Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Apa jadi yang dilaporkan, Pak, selain Rismon? Jadi selain Rismon ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber.
Ya, merespon upaya pelaporannya ini, Rismon Sianipar melalui kuasa hukumnya sebelumnya sudah menyebutkan bahwa video tersebut tidaklah benar dan buatan dari AI. Tetapi merespon hal tersebut lagi, Taholu tadi juga sudah ditanyakan langsung, ia tetap akan melaporkan Rismon Sianipar sesuai dengan yang sudah disampaikan juga oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pada kemarin, dan meminta pihak polisi untuk menguji secara langsung apa barang bukti yang sudah dibawa oleh kuasa hukum Yusuf Kala hari ini, yaitu 3 video tersebut. Dan untuk pasal-pasal yang disangkakan antara lain adalah pencemaran nama baik dan fitnah, kemudian pendistribusian informasi elektronik yang menyerang kehormatan seseorang, serta penyebaran berita bohong. Hal-hal ini yang kemudian sudah disampaikan tadi oleh Taholu, dan kita akan ikuti bersama seperti apa proses selanjutnya. Herjuno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jones Kompasifi, Alvania Rizky, dan Haniel Revelino dari Baris Krim Polri.